Nah, dari pengalaman itulah saya banyak belajar dengan latar belakang dunia bisnis, walaupun bisnisnya konsultan, hampir 29 tahun, kemudian 5 tahun saya menjadi bagian dari pemerintah daerah, posisi saya sebagai wakil bupati. Saya banyak belajar karena banyak hal yang sebelumnya tidak terpikirkan, bahwa dunia pemerintahan itu ternyata sesuatu yang menarik. Bahkan selama 5 tahun itu juga saya dapat keyakinan saya diperkuat ya. Jadi ingat pada waktu itu saya dapat ceramah dari salah seorang kiai di Bandung Barat, bahwa manusia itu ya yang mulia di mata Tuhan itu adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Dan semakin banyak manusia yang merasakan manfaatnya, ya semakin besar juga pahalanya. Bahkan lebih jauh lagi, pemimpin itu katanya mendahului para ulama pada saat dia masuk kategori yang pemimpin yang masuk surga. Jadi pemimpin itu masuk surganya lebih dulu dari para kiai. Tapi pemimpinnya yang seperti apa? Nah, ini yang barangkali, karena saya juga waktu itu disadarkan bahwa kalau jadi pemimpin dan nggak bener, masuk nerakanya juga ya duluan. Barangkali duluan dari penjahat yang. Nah, jadi pemimpin ini saya kira ini sesuatu yang alhamdulillah tadi mulai dari Ibu Eni kemudian Pak Ernawan juga menjelaskan soal itu, sehingga barangkali pada prinsipnya kita juga harus hati-hati. Jadi 5 tahunan di Bandung Barat itu memang kalau salah memilih pemimpin itu ya itu tadi walaupun ya ada peluang ya, ada yang tadi pemimpin yang kita pilih itu loh pemimpin yang nanti masuk surganya paling duluan, atau pemimpin yang kita pilih itu yang masuk nerakanya juga duluan. Nah ini saya kira satu hal yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, mungkin ini bukan visi misi ya, tapi dari pengalaman saya 5 tahun itu, saya bahkan mungkin berbeda dengan yang lain, karena justru saya optimis bahwa Bandung Barat itu namanya dengan segala kelebihan yang dimiliki, potensi dan lain sebagainya, untuk menjadi Bandung Barat maju itu bukan sesuatu yang sulit. Bahkan saya meyakini bahwa ya di samping kita berdoa tentu harus berusaha, tetapi perubahan itu sendiri juga tidak. Saya barangkali termasuk yang karena pengalaman saya di dunia bisnis tadi itu saya yang tidak terlalu percaya dengan bahwa segala sesuatu itu harus dicapai dengan sebuah proses yang bertahap gitu. Saya termasuk yang berubah itu kayak membalik telapak tangan. Kalau kita udah berusaha keras, kemudian Tuhan juga memang meridhoi, buat di mata Tuhan itu nggak ada yang sulit. Jadi kalau Tuhan mengatakan bahwa Bandung Barat tidak harus berubah menjadi kabupaten yang maju, saya kira bukan hal. Nah, tapi untuk itu semua barangkali untuk itu yang barangkali harus menjadi inspirasi dari kita semua di Bandung Barat ini, supaya untuk Indonesia untuk Bandung Barat maju dalam rangka menyongsong Indonesia Emas tahun 2045 itu sesuatu yang kalau saya tidak, kalau memang pas kita mengambil langkah-langkah yang kita lakukan di Bandung Barat ini, sebenarnya ya tidak harus nunggu 5 tahun, bahkan lebih jauh lagi tidak harus nunggu 20 tahun ke tahun 2045, tetapi tahun depan atau tahun depan lagi itu bisa. Nah, saya termasuk itu, sehingga di dalam pengalaman saya selama 5 tahun itu saya menemukan banyak hal. Jadi dari sisi aturan tuh kita nggak usah bingung-bingung lah, semua sudah diatur. Nah kemudian
SDM yang dimiliki oleh sebuah pemerintah daerah, khususnya SDM Bandung Barat, itu lebih banyak itu orang-orang hebat. Orang-orang hebat yang di pemerintah daerah itu memang harus agak hati-hati. Karena ada semacam persaingan yang kalau antara orang-orang hebat dengan orang-orang yang, atau bahasa ini barangkali orang-orang yang rajin dengan orang-orang yang malas itu di beberapa kejadian itu selalu yang rajin yang kalah. Jadi yang rajin ke bawah sama yang malas. Tapi jarang sekali yang malas ini ke bawah sama yang rajin. Nah ini juga sesuatu yang saya kira merubahnya juga sangat gampang sekali. Karena orang-orang hebatnya juga bahkan kalau saya yakin sih jumlahnya ya di atas 50%. Kalau yang malas ini mungkin 5 atau bahkan tidak lebih dari 10%. Nah, tapi tadi kekuatan yang malas ini bisa menarik yang rajin-rajin ini menjadi seorang pemalas. Nah, kemudian yang ketiganya saya juga ingin sampaikan, selama saya 5 tahun itu saya punya pengalaman, dan itu pengalaman di luar 29 tahun saya sebagai konsultan, tapi benar-benar dalam posisi saya sebagai wakil bupati pada waktu itu. Saya memanfaatkan posisi wakil bupati pada waktu itu untuk belajar banyak dari kabupaten yang lain. Saya belajar banyak dari salah satu kabupatennya adalah Gunung Kidul. Bapak Ibu semua barangkali masih ingat 20 tahun yang lalu itu selalu ada berita kelaparan. Bahkan dalam 1 tahun itu bisa 2 kali. Tetapi setelah 15 tahun ke sini sudah tidak pernah lagi. Kemudian silahkan dicek di kawasan-kawasan industri dulu itu di mana-mana ada yang namanya orang Gunung Kidul. Sekarang itu sulit, bahkan di beberapa kawasan itu udah nggak ada orang Gunung Kidul. Jadi Gunung Kidul berhasil merubah yang tadinya daerah tandus dan lain sebagainya. Dan sekarang ini Gunung Kidul menjadi percontohan daerah istimewa Yogyakarta. Jadi 7 kabupaten di selatan kota Jogja itu berubah seperti Gunung Kidul. Dan Yogyakarta ini sekarang menjadi daerah kedua setelah Bali ya, yang paling digemari oleh wisatawan mancanegara. Nah ini saya kira sesuatu yang kalau Gunung Kidul dengan kabupaten Jogja itu bisa, ya Bandung Barat apalagi gitu. Lembang dan lain sebagainya. Kita sudah lebih dari itu. Kemudian yang kedua saya juga belajar dari Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi itu kebetulan bupatinya yang sekarang jadi menteri Menpan RB ya, Pak Anas, Anwar Anas itu kebetulan kita dulu beda organisasi, tetapi jauh di bawah saya sebenarnya. Saya belajar banyak dari dia karena dia juga berhasil merubah Kabupaten Banyuwangi yang dulu tuh orang begitu dengar Banyuwangi itu di mana ya? Karena memang perjalanan dari Surabaya ke Bali itu melewati Kabupaten Banyuwangi pinggiran sebelah utaranya. Jadi ibu kota Banyuwanginya itu kalau nggak perlu banget itu nggak datang lah, karena kalau nggak kepaksa gitu. Tapi 10 tahun yang lalu bisa berubah, dan saya waktu itu ya belajar banyak dari dia tuh. Baru berjalan 3 tahun pada waktu itu. Banyuwangi juga berhasil merubah sebuah kabupaten yang miskin sekali, misalnya saya garis bawahi miskin sekali, dengan dalam waktu 3 tahun itu Banyuwangi berhasil menjadikan pariwisata sebagai lokomotif. Nah, dengan cara apa? Dengan cara di Banyuwangi 5 tahun yang lalu itu kegiatan nasional, kegiatan provinsi, bahkan ada kegiatan internasional itu setiap tahunnya ada 372. Jadi kalau dibagi per hari, kira-kira tidak ada hari yang kosong dari kegiatan-kegiatan besar. Nah itu Banyuwangi. Nah kemudian
saya juga belajar dari Sidoarjo. Walaupun Sidoarjo ya prihatin sekarang ya, bupati yang lagi menjabat masuk juga, tetapi bupati sebelumnya saya ingat pada waktu itu kita kunjungan juga ke sana. Itu dalam waktu 3 tahun bupati yang sebelumnya itu berhasil merubah Banyuwangi PAD-nya itu dalam waktu 3 tahun tuh meningkat 5 kali lipat. Nah, saya juga belajar. Artinya sesuatu yang diawali dengan Sidoarjo itu sebagian dari anggarannya itu digunakan untuk semacam apa ya, membuat wilayah Sidoarjo itu ramah terhadap investor. Jadi yang menyebabkan dalam 3 tahun PAD-nya naik 5 kali lipat itu karena investornya dibuat apa ya? Kira-kira investor itu yang ditanyainnya bukan biayanya berapa gitu. Nah, ini pengalaman Sidoarjo dan Bandung Barat. Saya kira kalau bicara investor, saya kira kalau kita lakukan, saya kira lebih menarik dari Sidoarjo. Nah, kemudian barangkali pernah dengar Bantaeng. Bantaeng itu kabupaten yang di pinggir di Sulawesi Selatan itu di pinggir pantai. Itu juga kabupaten yang dari sisi akses itu ya terlupakan lah apa karena itu saking terpinggir sekali. Tetapi oleh bupatinya pada waktu itu juga berhasil dirubah dengan cara apa? Nah, kalau itu ini yang barangkali juga nanti menjadi apa ya namanya, gambaran umum semua kabupaten-kabupaten yang maju itu dengan melakukan kolaborasi empat pihak atau boleh juga disebut 4 pilar. Jadi kolaborasi ini ternyata menjadi kunci baik Gunung Kidul, Sidoarjo, kemudian Banyuwangi dan Bantaeng itu karena melakukan kolaborasi 4 pihak ini. Nah, 4 pihaknya siapa? Yang pertama pemerintah daerah tentu ya, yang paling depan. Kemudian yang kedua kampus. Jadi sebenarnya jangan hanya sekedar kolaborasi itu bukan kampus ini dikasih proyek apa tentang, bukan itu. Tapi memang kampus itu dibuat hadir melalui perwakilannya tentu. Hadir ya bukan tiap hari lagi, tiap detik itu ya ada orang kampus yang memang menjadi bagian dari 4 pilar tadi. Kemudian pilar yang ketiganya selain kampus itu ya maaf di pemerintah daerah itu kan ada kepala dinas perdagangan, ada kepala dinas yang ngurusin soal keuangan, anggaran dan lain sebagainya. Tetapi lupa mereka tidak punya pengalaman pada saat kita minta pengalaman tentang dunia bisnis. Mereka hanya tahu dunia bisnis itu dari buku. Nah, padahal bicara bisnis, ya maaf barangkali saya yang 29 tahun dulu di dunia bisnis itu banyak hal yang di luar teori. Persis. Nah itu yang apa? Jadi ini perlu apa? Kepala dinas ini perlu didampingi oleh pilar yang ketiga ya. Pilar yang ketiga itu adalah asosiasi para pengusaha. Jadi asosiasi para pengusaha di Bandung Barat ini harus menjadi bagian dari 4 pilar tadi. Kemudian yang terakhir, pilar yang keempat itu adalah lembaga keuangan. Jangan asosiasinya bicara uang itu bank. Tidak seperti itu. Jadi ada lembaga keuangan yang itu juga harus kita hadirkan. Jadi 4 pilar tadi, Pemda, kemudian kampus, kemudian asosiasi perusahaan, asosiasi para pengusaha, dan yang keempatnya adalah asosiasi atau lembaga keuangan lah. Nah 4 ini harus menjadi keseharian dari sebuah pemerintah daerah. Jadi kalau bicara Bandung Barat ke depan, ya saya akan melakukan ini. Dan saya tidak ngarang. Sudah dibuktikan oleh Gunung Kidul,
oleh Sidoarjo, oleh Banyuwangi, dan oleh Bantaeng.